Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Rawahu ad-Dailami. Beruntunglah seseorang karena sibuk mengurus aibnya, sehingga tidak punya waktu untuk mengurus aib orang lain. Hadis ini diriwayatkan Imam Ad-Dailami. Bapak Ibu jamaah zuhur yang terhormat, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat zuhur berjamaah. Hari ini kita sudah berada di tanggal 5 Sya'ban. Tidak sampai 1 bulan ke depan kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah zuhur yang terhormat, hadis yang kita baca di awal itu sudah tidak asing lagi, karena sering dibahas oleh para mubalik dan asatidz. Maka siang hari ini kita akan kembali membahas kandungan yang terdapat dalam hadis tersebut. Semoga mampu menjadikan hidup kita lebih baik, selamat di dunia, selamat di akhirat, dijauhkan dari azab neraka. Poin yang pertama, Bapak Ibu jamaah zuhur yang terhormat, dari hadis yang kita baca di awal, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubinas. Beruntunglah orang karena sibuk mengurus aibnya, sehingga tidak punya waktu untuk mengurus aib orang lain. Pertanyaan, yang kira-kira tidak punya aib dalam hidup ini siapa? Karena hadisnya kan jelas itu, karena sibuk mengurus aibnya. Berarti siapa yang tidak punya aib? Ya. Artinya tidak ada orang yang hidup yang tidak punya aib. Makanya yang beruntung berdasarkan hadis Nabi ini bukan orang yang tidak punya aib, karena namanya manusia itu pasti punya aib. Tapi yang beruntung itu adalah orang yang sibuk mengurus aibnya, sehingga tidak punya waktu mengurus aib orang lain. Itu yang beruntung. Ya. Makanya kalau ada orang yang suka membaca aib orang, itu seolah-olah orang yang sok bersih lah bahasa kita. Sok bersih.
Ya, makanya ada istilah awak kalau menunjuk orang, sebenarnya tunjuk tu cie ke orang, ampe bisa balik ke awak. Ya, jadi kalau kita membaca aib orang, sebenarnya boleh jadi Bapak Ibu aib kita itu lebih banyak dibandingkan orang. Ya. Jadi kalau ada bahasa orang sepertinya tidak tampak aibnya, itu bukan berarti tidak ada. Ya, tidak tampak bukan berarti tidak ada. Tapi tidak tampak itu karena Allah menutupi aibnya, itu sebenarnya. Ya. Jadi sekali lagi, tidak tampak bukan berarti tidak punya aib. Tapi tidak tampak karena sekali lagi Allah menutupi aibnya. Maka ini pelajaran yang pertama Bapak Ibu jamaah zuhur yang terhormat, bahwa yang namanya manusia itu pasti punya aib. Ya, tidak ada orang yang tidak punya aib. Ya, orang yang beruntung adalah orang yang sibuk mengurus aibnya, tidak punya waktu untuk mengurus aib orang lain. Kemudian yang kedua, hadis yang kita baca di awal itu berkaitan dengan menghisap diri. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Jadi makna sibuk mengurus aib diri itu disebut muhasabah, evaluasi. Ya. Karena yang namanya evaluasi atau muhasabah, tidak benar kalau yang dievaluasi itu atau yang dinilai itu adalah kebaikan-kebaikan kita saja, sementara kita melupakan keburukan-keburukan atau kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Ya. Sehingga apa yang disampaikan Buya Hamka itu kan sering kita bahas Bapak Ibu. Kalau berbicara tentang ibadah atau kebaikan, pandanglah ibadah atau kebaikan kita itu sedikit, walaupun boleh jadi banyak. Tapi kalau berbicara tentang aib, kalau berbicara tentang kesalahan, kalau berbicara tentang dosa, maka pandanglah aib kita itu banyak. Pandanglah dosa atau kesalahan kita banyak, walaupun boleh jadi sedikit. Maka ini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian itu dihisab. Wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya orang yang gemar menghisap dirinya di dunia, maka yakinlah akan meringankan hisapnya nanti di akhirat. Berarti jadi sebaliknya, kalau orang yang suka menghisap aib orang lain, maka yakinlah hisabnya juga akan berat nanti di hari kiamat. Kalau membaca apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, sekali lagi, kalau orang yang suka menghisap aibnya, maka Allah ringankan nanti hisabnya di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau orang yang suka menghisap aib orang lain, maka yakinlah pasti akan berat juga hisabnya nanti di hari kiamat. Semoga ini menjadi evaluasi bagi kita untuk tidak suka menghisap aib orang lain. Maka Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, sehingga poin yang ketiga, kita memang harus berhati-hati hari ini dengan sosial media. Karena sangat banyak tontonan-tontonan di sosial media yang sebenarnya itu adalah aib, yang berjam-jam habis waktu kita untuk menyaksikan aib yang satu ke aib yang lain. Orang baca kak laki bini masuk ke sosial media, berulang-ulang lo nontonnya tuh, ya, dibahas lo juga kawan, aja deh lah. Coba, apa itu bukan kemudian membahas aib orang lain, sibuk dengan aib orang lain? Orang yang selingkuh, awan nih boh, wah selingkuh.
Ya, padahal itu belum tentu beritanya entah yo selingkuh itu indah. Ya. Apa itu bukan aib itu? Aib kan? Jadi memang hari ini Bapak Ibu harus berhati-hati kita dengan sosial media. Karena yakinlah aib-aib itulah yang membuat kita merasa suka, merasa senang Pak. Sehingga bisa berjam-jam aktif di sosial media karena aib. Karena aib Pak. Ini ya sero kan, dapat informasi orang bacarai, lain lo seronya Bu. Orang bacaka itu kan. Iya, lain lah tuh. Orang tajungkang, tajilapak, sana nggak tiba? Kok senang? Karena itu aib. Memang setan itu senang sekali membuat kita ya berada dalam dosa-dosa dan ya kemaksiatan gitu. Maka Bapak Ibu selektiflah dalam menonton tontonan di sosial media. Ya. Kita yakin Bapak Ibu sangat banyak hari ini tontonan-tontonan yang bisa jadi tuntunan. Banyak sekali. Tinggal kitanya saja lagi gitu. Karena sosial media itu kan ibarat dua sisi mata uang kan. Samalah ketika Buya Hamka kan bertemu dengan seseorang, mungkin Bapak Ibu pernah juga mendengar kisahnya kan. Ada orang bilang, "Buya, ternyata di Mekah itu ada pelacur ya Buya." Dak lo takajui Buya Hamka. Ambo baru balik dari New York tadi malam. Ternyata di New York tidak ada pelacur. Heran orang tuh. Yang sebana-bana salah Buya di Makkah ada pelacur. Masa di New York tidak ada pelacur? Kata orang tadi kepada Buya Hamka. Maka apa kata Buya Hamka? Orang itu akan menemukan apa yang dicarinya. Jadi walaupun ke Makkah Pak, kalau nanti dicari itu pelacur, ya ada pelacur. Ada. Ya. Tapi kalau tujuannya ke New York Pak, tidak untuk cari pelacur, tidak ke Basobok pelacur. Kira-kira begitulah kisah yang disampaikan Buya Hamka. Sama dengan sosial media. Inyonan ke Basobok itu Pak sesuai nan awak cari. Bahkan balamu-lamu di nan dicari itu akan luas saja itu mah. Algoritmanya begitu ya Ustaz Diki. Ya, sedikit saja memberi waktu terhadap sebuah tontonan Pak, sedikit saja berbeda dari tontonan yang lain, itu bakalan keluar seluruh tontonan yang seperti kita tonton itu. Ya, maka berhati-hatilah dengan sosial media. Ya, bagi kaum ibu-ibu harus berhati-hati. Ya, jangan senang melihat orang berkelahi, bertikai, ya. Bacaka, gitu ya, atau bercerai, ya, selingkuh. Apalagi kalau itu berita-berita yang belum tentu benar. Baik. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, memang ada orang-orang dari hadis Nabi itu Bapak Ibu yang sifatnya kepo. Memang ada Pak yang sifatnya itu kepo, ingin tahu saja Pak. Kan tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Ternyata memang ada orang-orang yang memang ingin tahu sekali dia Pak. Ya, cari bana tuh, kalau perlu diawasi Pak. Di rumahnya, ya kan? Saking pengen sekali tahu aib orang lain Pak. Sehingga rahasia-rahasia orang kemudian dibongkarnya. Kalau perlu nyotanyo ke setiap orang. Padahal orang berang juga kawak Pak. Nan sorang gua yuk kepo bana, pengen tahu bana nyoba orang. Kadang memang dinilai Pak orang-orang yang kepo. Ternyata memang ada orang-orang yang ingin sekali tahu aib yang ada pada orang lain. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sibuk dengan aib orang itu bisa menyebabkan terjadinya permusuhan dan kebencian. Iya Pak. Makin tahu banyak aib orang lain, sehingga boleh jadi makin membuat kita ingin membicarakannya. Kalau sudah membicarakan aib orang, maka boleh jadi inilah penyebab terjadinya kebencian dan permusuhan di antara kita. Ya, saya pernah dulu bahas Bapak Ibu, yang menyebabkan permusuhan itu sesuatu yang boleh jadi Pak, bukan bertengkarnya. Kita tidak pernah terjebak konflik langsung dengan orang itu Pak. Tapi kita membicarakan aibnya dengan orang lain. Maka ketika kita membicarakan aib orang itu dengan orang lain, itulah penyebabnya seolah-olah hubungan kita dengan orang yang aibnya kita baca itu renggang, rusak dan retak.
Jadi kita tidak bertengkar secara langsung. Mungkin ini yang banyak kata ulama. Ya, secara tidak langsung yang kita dapatkan. Kenapa? Karena kita suka membuka aib orang lain. Dan terakhir, yang terakhir tentu inilah jaminan dari Allah melalui Rasulnya. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang tidak ingin Pak aib kita itu nanti ditutup Allah di akhirat? Yang tidak ingin itu siapa Pak? Aib kita ini terlalu banyak Bapak Ibu. Maka kita sangat menginginkan aib-aib kita ini ditutup Allah nanti di akhirat Pak. Bukan saja di dunia. Maka bagaimana jalannya? Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah tutup aibnya dunia dan akhirat. Semoga Bapak Ibu kita selamat dalam perjalanan hidup kita di dunia menuju kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Waqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.